Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Rahayuningsih, NPM 1804040013, dan rekan saya Zakiatul Maulidiyah, NPM 1804040013, akan menjelaskan tentang hukum kewarisan. Jadi dalam khasanah keilmuan Islam itu ada dua istilah ilmu yang membahas tentang pembagian harta warisan, yaitu ilmu mawaris atau fikih mawaris dan ilmu faraid. Meskipun secara material objek pembahasan kedua ilmu itu sama, tetapi secara formal keduanya memiliki fokus kajian yang berbeda. Kata mawaris adalah bentuk jamak dari miraj yang memiliki makna berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Namun secara istilah, para ulama mendefinisikan miraj sebagai berpindahnya hak kepemilikan berupa harta, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Dengan demikian, secara umum, ilmu mawaris adalah ilmu yang berkaitan dengan aturan-aturan Allah dan ketentuan-ketentuan pembagian harta warisan kepada ahli waris menurut hukum Islam. Sedangkan kata faraid secara bahasa adalah bentuk jamak dari kata faridoh. Secara terminologi, sebagian ulama mendefinisikan bahwa ilmu faraid sebagai ilmu fikih yang berhubungan dengan persoalan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang cara perhitungan harta warisan kepada para ahli waris, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang berhak diterima oleh para ahli waris. Nah, hukum kewarisan ini yang pertama muncul itu pada saat pra-Islam, yaitu pada saat Arab masih pada masa jahiliyah atau sebelum adanya Rasulullah atau sebelum turunnya Islam. Jadi pada saat pra-Islam itu, hukum kewarisan atau pembagian warisan itu masih berpegang teguh pada tradisi warisan nenek moyang. Yang pertama adanya pertalian kekerabatan yang kuat jasmani untuk membela dan mempertahankan keluarga dan kabilah atau suku dari serangan pihak lain. Biasanya harta waris sesuai dengan peraturan nomor 1 ini diberikan kepada kerabat yang berjenis kelamin laki-laki. Yang kedua, adanya janji prasetya. Orang-orang yang mempunyai ikatan janji prasetya dengan si mati berhak mendapatkan 1/4 harta peninggalannya. Dan yang ketiga, adanya pengangkatan 9 anak atau adopsi. Jadi pada saat pra-Islam, anak adopsi itu masih mendapatkan harta warisan dari orang yang meninggal yang berhubungan dengan anak adopsi itu. Terus pada saat awal Islam dan selanjutnya dan bahkan sampai sekarang itu, pada masa awal Islam ketika umat Islam masih lemah, yang menjadi sebab kewarisan itu ada 3, yaitu yang pertama ada pertalian kerabat, yang kedua adanya pengangkatan anak, yang ketiga adanya hijrah atau dari Mekah ke Madinah dan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Nah, sumber-sumber hukum kewarisan Islam itu ada 3. Yang pertama itu Al-Quran, dan yang kedua hadis, yang ketiga ijtihad. Jika dua sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran dan hadis ini tidak dapat ditemukan titik terang, maka diperlukan ijtihad untuk menemukan hukum yang baru. Nah, dalam Islam itu, hukum mempelajari dan mengajarkan ilmu waris itu wajib sesuai pada hadis Ahmad dan Nasai, yaitu pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang-orang.
Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ilmu itu kepada orang-orang, karena aku adalah manusia yang akan direnggut atau wafat. Sesungguhnya ilmu itu akan dicabut dan akan timbul fitnah hingga kelak ada dua orang perselisihan mengenai pembagian warisan, namun tidak ada orang yang memutuskan perkara mereka. Nah, sebelum pembagian warisan itu ada hak dan kewajiban yang sehubungan dengan harta waris. Jadi sebelum dibagikan harta waris tersebut, yang pertama harus dilakukan adalah melakukan tahijul jenazah atau perawatan jenazah. Yang kedua, melunasi hutang-hutangnya jika ada. Yang ketiga, melaksanakan wasiat si mayit jika dia berwasiat dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, harta yang diwasiatkan tidak melebihi harta yang ditinggalkan. Maksudnya, misal ada seseorang yang meninggal mempunyai harta 1 miliar dan dia ingin memberikan 1 miliar itu kepada salah satu anaknya. Pada saat prosesi pemakaman kan ada itu biaya perawatan jenazah, dan jika beliau mempunyai hutang, beliau juga harus membayar hutangnya. Nah, itu kalau dihitung-hitungkan melebihi, jadi itu tidak boleh. Terus yang kedua, wasiat diberikan kepada pihak-pihak yang tidak akan mendapatkan bagian waris darinya. Yang ketiga, jika harta warisan yang ditinggalkan cukup banyak sementara ahli warisnya sepakat untuk mewakafkannya sebagian, maka itu juga dapat dibenarkan. Jadi harta warisan yang terlalu berlebihan dan pihak keluarga atau ahli waris si mayit itu bersepakat untuk mewakafkannya, itu sangat dibenarkan. Dalam Islam itu kewarisan juga ada sebab-sebabnya. Dalam sistem waris Islam ada beberapa perkara yang sangat menentukan bagi terrealisasinya proses waris mewarisi. Ia meliputi sebab, rukun, syarat, dan penghalang waris. Sebab, rukun, dan syarat waris keberadaannya diharuskan, sedangkan perkara penghalang waris keberadaannya tidak diperbolehkan dalam kewarisan Islam. Sebab-sebab adanya hak kewarisan ada 3, yaitu hubungan nasab, hubungan perkawinan, dan hubungan karena sebab al-wala atau kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak. Rukun dan syarat kewarisan. Yang pertama ada muwaris, yang kedua ada waris, dan yang ketiga ada maurus atau tirkah. Muwaris itu adalah pemilik harta waris, waris itu ahli waris, maurus atau tirkah itu adalah hartanya. Hal-hal yang menggugurkan hak kewarisan itu ada 3. Perbudakan, pembunuhan yang dilakukan terhadap pemilik harta waris. Yang ketiga, perbedaan agama antara mewaris dan ahli warisnya. Jadi seseorang yang semisal ayah dan ibunya Islam dan anaknya Kristen, itu anaknya tidak berhak menerima harta warisan dari kedua orang tuanya. Pengelompokan ahli waris dilihat dari jenis kelaminnya, itu ahli waris dari golongan laki-laki dan ahli waris dari golongan perempuan. Dari golongan laki-laki ahli waris ada 15, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, paman atau saudara kandung bapak, paman, saudara bapak seayah, anak laki-laki dari paman, saudara kandung ayah,
anak laki-laki paman ayah, suami, dan laki-laki yang memerdekakan budak. Adapun ahli waris dari perempuan ada 10, yaitu anak perempuan, ibu, anak perempuan dari anak laki-laki, nenek dari ibu, nenek dari bapak, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, istri perempuan yang selanjutnya itu dilihat dari sisi hak. Yang pertama ada ahli waris zaul furud. Ahli waris zaul furud adalah ahli waris yang bagiannya telah ditetapkan secara pasti dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Yang pertama ada anak perempuan. Bagian anak perempuan itu setengah bila anak perempuan hanya sendirian, 2/3 bila anak perempuan ada 2 orang atau lebih dan tidak disertai anak laki-laki. Yang B, cucu perempuan. Bagiannya adalah setengah bila cucu perempuan hanya sendirian, 2/3 bila anak perempuan ada 2 orang atau lebih dan tidak disertai cucu laki-laki. 1/6 bila cucu perempuan disertai oleh seorang anak perempuan. C, ibu bagiannya. Yang C, ibu bagiannya adalah 1/6 bila bersamanya ada anak atau cucu atau beberapa orang saudara. 1/3 bila tidak ada bersamanya atau cucu atau 2 saudara. 1/3 dari sisa harta bila dia bersama ayah, suami, atau istri dan tidak ada bersama anak atau cucunya. Yang D, nenek baik melalui ayah atau ibu seseorang atau lebih mendapatkan 1/6. Yang E, ada ayah. Bagian ayah adalah 1/6 bila bersama ada anak atau cucu. Mendapat sisa harta bila bersamanya tidak ada anak atau cucu laki-laki. 1/6 dan kemudian mengambil sisa harta bila bersamanya ada anak atau cucu perempuan. Yang F, kakek bagiannya adalah 1/6 bila bersamanya ada anak atau cucu. Mendapatkan sisa harta bila bersamanya tidak ada anak atau cucu laki-laki. 1/6 kemudian sisa harta bila bersamanya ada anak atau cucu perempuan. Yang G, saudara perempuan kandung bagiannya adalah setengah bila dia seorang saja, 2/3 bila ada 2 orang atau lebih dan tidak bersama saudara laki-laki. Mengambil sisa harta bila bersamanya ada anak perempuan. Yang H, saudara perempuan seayah bagiannya adalah setengah bila dia seorang saja, 2/3 bila ada 2 atau lebih dan tidak bersama saudara laki-laki. 1/6 bila bersama dengan seorang saudara perempuan kandung. Mengambil sisa harta bila bersama dengan anak perempuan. Yang I, saudara perempuan seibu bagiannya adalah 1/6 bila dia adalah seorang saja, 1/3 untuk 2 orang atau lebih. J, saudara laki-laki seibu bagiannya adalah 1/6 bila dia adalah seorang saja, 1/3 untuk 2 orang atau lebih. Yang K, suami atau duda bagiannya adalah setengah bila bersamanya tidak ada anak atau cucu, 1/4 bila bersamanya ada anak atau cucu. Yang L, istri atau janda bagiannya adalah 1/4 bila bersamanya tidak ada anak atau cucu, 1/8 apabila bersamanya ada anak atau cucu. Ahli waris zaul furud bila dia sendirian, dia mengambil bagian sesuai dengan furud yang ditentukan. Apabila dia lebih dari 1 orang, masing-masing mengambil hak sesuai dengan bagian yang ditentukan. Yang I, saudara perempuan seibu bagiannya adalah 1/6 bila dia adalah seorang saja, 1/3 untuk 2 orang atau lebih. J, saudara laki-laki seibu bagiannya adalah 1/6 bila dia adalah seorang saja, 1/3 untuk 2 orang atau lebih. Yang K, suami atau duda bagiannya adalah setengah bila bersamanya tidak ada
ada anak atau cucu. Seperempat bila bersamanya ada anak atau cucu. Yang L, istri atau janda, bagiannya adalah seperempat bila bersamanya tidak ada anak atau cucu. Seperlapan apabila bersamanya ada anak atau cucu. Ahli waris dzul furud bila dia sendirian, dia mengambil bagian sesuai dengan furud yang ditentukan. Apabila dia lebih dari satu orang, masing-masing mengambil hak sesuai dengan bagian yang ditentukan. Selanjutnya yaitu ahli waris asobah. Ahli waris asobah adalah ahli waris yang berhak namun tidak dijelaskan bagiannya dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi. Ahli waris ini menerima hak dalam urutan kedua. Ahli waris ini mengambil seluruh hartanya apabila tidak ada bersamanya ahli waris dzul furud dan mengambil sisa harta setelah diberikan lebih dahulu kepada ahli waris dzul furud yang ada bersamanya. Dalam ahli waris asobah itu memiliki 3 tingkatan. Yang pertama asobah binafsih, yang kedua asobah bighairi, dan yang ketiga asobah ma'ghairi. Yang pertama asobah binafsih. Asobah binafsih itu ahli waris yang menjadi asobah karena dirinya sendiri. Dalam asobah binafsih ini ahli warisnya ini adalah semua laki-laki. Yang pertama ada anak, cucu, ayah, kakek, saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung, dan anak paman seayah. Yang kedua yaitu asobah bighairi. Asobah bighairi ini yaitu ahli waris yang mulanya bukan ahli waris asobah karena dia itu perempuan. Namun karena didampingi oleh saudaranya yang laki-laki maka dia menjadi asobah. Mereka adalah anak perempuan sewaktu didampingi anak laki-laki, cucu perempuan sewaktu didampingi cucu laki-laki, saudara perempuan kandung sewaktu didampingi saudara laki-laki kandung, dan saudara perempuan seayah sewaktu didampingi saudara laki-laki seayah. Yang ketiga ada asobah ma'ghairi. Asobah ma'ghairi yaitu ahli waris semula bukan asobah, namun karena ada ahli waris tertentu bersamanya yang bukan asobah maka dia menjadi asobah. Sedangkan ahli waris lainnya tersebut tidak ikut menjadi asobah. Yang termaksud dalam golongan ini hanyalah saudara perempuan kandung atau seayah apabila bersama dengan anak perempuan. Yang selanjutnya itu ada ahli waris dzul arham. Ahli waris dzul arham ini adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris namun tidak dijelaskan bagiannya dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi sebagai furud dan tidak pula termasuk dalam kelompok asobah. Apabila kerabat yang menjadi asobah itu adalah laki-laki, maka garis keturunan laki-laki itu, maka dzul arham itu adalah perempuan ataupun laki-laki melalui garis keturunan perempuan. Dzul arham itu dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada garis keturunan lurus ke bawah, garis keturunan lurus ke atas, garis keturunan ke samping pertama, dan garis keturunan ke samping kedua. Penghapusan dan pengurangan hak waris atau hijab. Hijab di sini adalah penghalang seseorang untuk mendapatkan bagian warisan dikarenakan masih terdapat ahli waris yang lebih dekat tali perhubungannya dengan si mayat. Adapun orang-orang yang terhalang mendapatkan bagian warisan ada 2 macam. Yang pertama ada hijab nukson dan yang kedua ada hijab hirman. Hijab nukson itu adalah dinding yang hanya mengurangi bagian yang didapatkan ahli waris yang disebabkan adanya ahli waris yang lain yang bersama-sama dengan dia. Contohnya itu bagian yang didapatkan oleh ibu yang mestinya sepertiga tetapi lantaran si mayat itu meninggalkan anak atau cucu ataupun meninggalkan beberapa saudara, maka akhirnya ibu hanya menerima bagian warisan 1/6 saja. Yang kedua hijab hirman. Hijab hirman di sini adalah dinding yang menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan bagian warisan lantaran masih ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan si mayat. Contohnya itu cucu laki-laki terhalang mendapatkan warisan karena masih ada anak laki-laki. Selanjutnya ada masalah haul dan rod.
Meskipun dalam pembagian warisan itu telah ada pedoman yang jelas yang sudah ditetapkan oleh Allah dan dalam Al-Quran dan Nabi dalam hadisnya, namun dalam pelaksanaan praktisnya ditemukan beberapa masalah, terutama apabila ahli waris itu lebih dari 2 orang atau ahli waris itu tidak jelas status hidupnya, maka masalah yang akan timbul yaitu masalah haul dan masalah raud. Yang pertama, masalah haul. Masalah haul ini timbul waktu menjumlahkan bagian dari beberapa orang zaul furud, ternyata jumlahnya itu melebihi kesatuan harta warisan, sehingga apabila masing-masing menerima bagian sesuai dengan furud yang ditentukan, akan ada ahli waris yang tidak kebagian. Contohnya, apabila ahli waris itu adalah 2 orang perempuan, ayah, ibu, dan suami, maka untuk dua anak perempuan ini mendapatkan 2/3 sama dengan 8/12. Untuk ayah itu 1/6 sama dengan 2/1. Dan untuk ibu 1/6/2/12, dan untuk suami adalah 1/4 sama dengan 3/12. Penghapusan dan pengurangan hak waris atau hijab. Hijab di sini adalah penghalang seseorang untuk mendapatkan bagian warisan dikarenakan masih terdapat ahli waris yang lebih dekat tali perhubungannya dengan si mayat. Adapun orang-orang yang terhalang mendapatkan bagian warisan ada 2 macam. Yang pertama ada hijab nukson dan yang kedua ada hijab hirman. Hijab nukson itu adalah dinding yang hanya mengurangi bagian yang didapatkan ahli waris yang disebabkan adanya ahli waris yang lain yang bersama-sama dengan dia. Contohnya itu bagian yang didapatkan oleh ibu yang mestinya 1/3, tetapi lantaran si mayat itu meninggalkan anak atau cucu ataupun meninggalkan beberapa saudara, maka akhirnya ibu hanya menerima bagian warisan 1/6 saja. Yang kedua, hijab hirman. Hijab hirman di sini adalah dinding yang menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan bagian warisan lantaran masih ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan si mayat. Contohnya itu, cucu laki-laki terhalang mendapatkan warisan karena masih ada anak laki-laki. Selanjutnya ada masalah haul dan raud. Meskipun dalam pembagian warisan itu telah ada pedoman yang jelas yang sudah ditetapkan oleh Allah dan dalam Al-Quran dan Nabi dalam hadisnya, namun dalam pelaksanaan praktisnya ditemukan beberapa masalah, terutama apabila ahli waris itu lebih dari 2 orang atau ahli waris itu tidak jelas status hidupnya, maka masalah yang akan timbul yaitu masalah haul dan masalah raud. Yang pertama, masalah haul. Masalah haul ini timbul waktu menjumlahkan bagian dari beberapa orang zaul furud, ternyata jumlahnya itu melebihi kesatuan harta warisan, sehingga apabila masing-masing menerima bagian sesuai dengan furud yang ditentukan, akan ada ahli waris yang tidak kebagian. Contohnya, apabila ahli waris itu adalah 2 orang perempuan, ayah, ibu, dan suami, maka untuk dua anak perempuan ini mendapatkan 2/3 sama dengan 8/12. Untuk ayah itu 1/6 sama dengan 2/1. Dan untuk ibu 1/6/2/12, dan untuk suami adalah 1/4 sama dengan 3/12.